ke manual ya. Semuanya ya, pakai surat gitu kan. Dan hari ini sih yang lagi jadi perhatian dunia itu di Iran. Ya. Iran ya sudah lebih dahulu mengalami riset. Karena listrik, internet, elektronik apa semua padam. Dia udah nonton Panji Mensreang, makanya dia ngomongnya menurut keyakinan gua. Ngomong-ngomong gimana tuh? Apa Lanjutannya? Kelanjutan. Katanya kemarin sempat ada dilaporkan tuh. Berarti jurus menurut keyakinan gue ini berarti masih belum manjur dong kalau masih bisa dilaporkan. Ya kalau dilaporkan ya laporin aja. Habis ini juga lu bakal dilaporin kok. Jangan ya. Saya cuma dapat peran antagonis di sini. Kayak gini loh, maksudnya gini. Ya, negara Indonesia kan negara demokrasi ya. Setiap orang punya hak yang sama, apalagi Indonesia ini menganut hukum praduga bukan yang mana? Equality before the law. Artinya semua punya kesetaraan hukum di mata hukum. Iya. Setiap dalam kasusnya Panji ini menurut gua sih ya sah-sah aja orang yang pro atau kontra ya. Dan yang terakhir itu kan kalau nggak salah ada kelembagaan atau organisasi dari NU sama Muhammadiyah katanya kader mudanya ya. Menurut keyakinan mereka. Tapi kayaknya hari ini nggak isu lagi tuh kayaknya sih ya. Laporannya nggak clear itu. Ya karena NU sama Muhammadiyah nggak mengakui. Ya. Nggak mengakui. Nah terus dua orang itu atas nama siapa? Atas nama kawan. Oh iya. Tapi pada saat buat laporannya itu kan kayaknya juga tidak mengatasnamakan dua organisasi tersebut. Oh gitu. Iya. Menurut gue sih masih bergulir dalam proses penyidikan sih sekarang gitu kan. Karena isunya juga kalau kata Bung Stephen kan dingin-dingin aja gitu kan. Ya kita nggak tahu gitu. Siapa tahu masih berjalan. Kalau digembar-gemborin sekarang kan takutnya gimana-gimana malahan jadi isu yang melebar atau seperti apa. Tapi informasi terakhir yang gua baca, ya justru ini kasusnya berbalik kepada si penuntut. Bro, semua nih. Mungkin penuntut yang mewakili itu. Iya. Yang membuat laporan. Iya. Kenapa? Karena mereka melaporkan tindak tanduk Panji itu sebuah rekaman mensrea dari Netflix mungkin ya, di copy ke dalam flash disk. Flash disknya diserahkan kepada yang berwenang untuk diselidiki. Sementara tindakan itu juga udah salah karena itu copyright kan. Karena pakai flash disk itu ya. Iya, jadi kopiannya itu dibilang istilah kasarnya jadi barang haram tuh gitu. Karena kan nggak semestinya dong di-download, dimasukin flash disk bisa disebarluasan kalau begitu caranya gitu. Jadi sama juga mereka membajak gitu. Akhirnya sekarang tuduhannya jadi berbalik ke mereka membajak kontennya Netflix gitu. Ya kalau berbicara itu memang kita bukan ahli hukum juga sih. Iya. Bukan ahli hukum juga. Iya. Menurut keyakinan gua sih ya. Ini udah mulai. Coba kepada para penonton hitung berapa kali ada kata menurut keyakinan gua di podcast kita kali ini. Soalnya kata Bung Stephen ya, dengan menggunakan kalimat itu kita bisa terbebas dari segala tuntutan. Bukan menurut gua. Bung Lu bisa. Panji. Hah? Bung Panji. Bung Panji. Gitu. Iya. Lu bilang tadi Bung Stephen. Iya. Bukan. Kan barusan lu ngomong tadi. Ya itulah. Hah? Ya itulah menurut gua sih ya gitu kan. Kayaknya kalau sesuatu hal itu dipergunakan untuk alat bukti, boleh ya. Kayaknya boleh deh gitu kan. Ya bingung juga mau pakai alat bukti yang mana gitu kan. Toh seandainya mereka nggak ambil langsung dari tadi platform tadi itu, kan sekarang udah banyak juga tuh bermunculan di media sosial, potongan-potongan video. Apakah mereka izin? Iya. Ya kalau yang itu kan liar ya, sulit mungkin untuk dideteksi. Kalau ini kan jelas pelakunya. Ini bukan kuda kan? Lu tadi ngomong liar? Itu kan berdasarkan yang gua baca. Kalau gua ikutin sih ya,
memang sampai batas pelaporan itu juga sih. Dari Panjinya juga belum ada panggilan atau apa. Iya, Sekarang bisa jadi lama dipanggilnya kan, keburu di shutdown dulu Iya, iya. negara ini kan. Betul. Wah, Repot, ini ya kan? yang terbaru nih. Kalau udah ini kan, Ini Betul. nih. itu di shutdown negara ini udah nggak Betul. jadi. Kita baru mau netes, langsung di shutdown. Ini lagi rame sih. Lagi rame nih, lagi rame. bukan negara ini, guys. Sudah terjadi di beberapa Bukan negara Seluruh dunia, Dunia. dunia. Iya. Sudah terjadi di beberapa negara. Grand Reset. Oh, Nah ini yang menjadi polemik nih, banyak pembicaraan nih, banyak yang Riset bahas global nih. ya. riset Iya, global. jadi Riset global. akan ada satu masa momentum bahwa sedunia bakal di reset terkait hard listrik, terus juga internet dan lain-lain. Ngeri ya. Teknologi bakal padam semua. Hmm. Ini kalau memang terjadi sedunia, Hmm. ya sudah, berarti kita harus ke rumah Budi. Ngapain? Budi kan ada lampu di, ya kan? Bisa Memancarkan menerang- cahaya ya. memancarkan cahaya. Berarti bisa balik lagi ke manual ya, semuanya ya, Bro. pakai surat gitu kan. Dan hari ini sih yang lagi jadi perhatian dunia itu di Iran. Ya. Iran, iya. ya sudah Keren sudah lebih dahulu Hmm. mengalami riset. Hmm. Karena listrik, internet, Hmm. elektronik apa semua padam. Ya. Nggak tahu ya detailnya seperti apa yang berseliweran di media sosial. Yang gua coba kulik sih pemerintahan Iran yang memadamkan agar polemik yang terjadi di Iran sendiri kan banyak demonstrasi nih supaya tidak tersebar luas ke luar dan komunikasi juga tidak bisa berjalan gitu, informasi-informasi yang terjadi di Iran itu sendiri. Berarti itu orang negara Iran sendiri yang melakukan pemerintahan Irannya. Atau gimana? Itu yang gua kulik sih dari beberapa Iya. literasi Iya, yang gue gua- juga baca tuh. Heeh. Ya kan? Emang dari negaranya sendiri gitu ya, yang Pemerintah. mematikan jaringan internet. Jaringannya ya. Berarti hebat ya. Hebat. Satelit ya, berarti dimatiin atau Satelit gimana ya, itu? dimatiin. Satelit itu kan sebetulnya apalagi Starlink ya, Elon Musk itu kan Iya. sudah canggih dan Iya. sudah declare ya bahwa nggak mungkin ada alat yang secanggih Starlink yang bakal bisa memadam atau memutus jaringan itu sendiri. Dan ternyata Tapi Iran ternyata bisa. Iran bisa. Iran bisa ya. Berarti Hebat. Tapi jangan jangan heran. Itu jangan heran apa jangan Herman? Oh, itu pelatih Indonesia. Baru dong. Jangan Herman ya itu ya. Kalau Iran itu hanya sinyal internet yang dimatikan gitu kan. Dan mungkin ke depan dia bisa memindahkan satelitnya gitu kan. Tapi orang Indonesia bisa lebih hebat loh. Apa tuh? Hujan dipindahin kan tahun mendung. Itu Mama Gufron. Baliklah Mama Gufron. Tapi ya juga sih keren sih. Hujan bisa. Itu udah nggak ada nirkabel kan. Apa, pokoknya Nggak ada. Hebatan mana sekarang? hebatan Budi. Bahkan kenapa Indonesia itu nggak ngebuat kapal selam, ya kan? Tahu nggak? Ini kenapa sih dia ini? Kenapa Indonesia ini nggak ngebuat kapal selam? Kenapa? Ya karena takut dimakanin, bro. Orang Indonesia itu jago-jago. Gitu. Baru buat Sebenarnya satu gua dimakan. Nah, Sebenarnya gue tahu, cuma Coba. karena Prager ya. karena Itu arahnya ini pek-pek. Dia ngejorok aja ngomong. iya nggak nyangka ya. Gak nyangka ya. Kotor mesum. Sorry gua untuk pembicaraan tentang global ini, ya, gua mungkin nggak banyak keluarin kata-kata karena wawasan gue cuma sebatas MBG. Udah niat bentar kayaknya. Enggak. Gue mau coba serius sedikit nih. Oke. Riset global kayaknya isu yang menarik gitu kan. Ya. Kalau menurut lu, Bung, di balik ini siapa, Bung, yang pengen melakukan riset global ini? Dan yang diuntungkan. Yang diuntungkan juga siapa, Bung? Mana ya? Gua mau ngomongnya takut juga memang masih sebatas asumsi. Nggak apa-apa. Gitu kan. Bukan by data, enggak. Ini kan Kalau- bukan isu nasional nih, ya kan? Iya. Ini kan istilahnya
dunia. Iya, karena memang gua masih ini asumsi ya. Menurut keyakinan gua, riset global ini ya pastinya ada tujuan. Ya, tujuan sorry to say mungkin seperti yang terjadi di sebelumnya kita mengalami COVID-19, ya kan? Itu kan yang mengalami seluruh dunia, bro. Seluruh negara, nggak negara yang maju, negara berkembang, negara apalagi negara miskin ya, semua mengalami pandemi itu, ya kan, global. Nah bisa jadi ini sebatas asumsi ya, riset global ini juga ya sejenis itu ya, bagian dari gitu ya, bagian dari itu untuk ya gua nggak tahu ada kepentingan apa di balik itu, bisa jadi untuk supaya bisa mengontrol negara keseluruhan ya kan, mulai lagi dari nol ketika mungkin kalau waktu COVID itu produknya virus gitu ya. Produknya virus. Kalau yang nanti sekarang riset global ini teknologi gitu. Teknologi. Ya, itu kapan sih isunya katanya? Besok. Jam berapa kira-kira? Jam setengah lewat lah. Jadi menurut lu COVID-19 kemarin itu produk? Kalau yang gimana ya? Jadi ya gue baru kenal dia 2 bulan. Bisa diceritanya. Itu pun enggak lah, di podcast. Lu bukan kawan gue, lu bukan kawan gue. Itu pun kenal di podcast ini gitu. Jadi kalau ada apa-apa terkait beliau gitu. Jadi ya mohon gitu kan. Berarti apa? Ya riset global itu memang sudah didesain ya dari kita by design. Ketergantungan dengan sosial media, ya kan, dengan Saat teknologi. ini ya. Bahkan sekarang dengan kendaraan ya kan, mobil listrik itu bisa jadi bagian dari desain itu kan. Bisa jadi. Di saat nanti mobil-mobil yang bensin itu sudah nggak ada, ya kan, kita menggunakan listrik, tinggal enter aja mungkin ya, ada mengendalikan enter tuh. Iya. Nggak bisa gerak semua itu mobil. Bisa juga gitu ya. Bisa. Apa yang nggak bisa gitu kan? Apa yang nggak bisa? Tapi kan ini baru sebatas isu ya, isu, asumsi dan lain-lain. Ya belum bisa dikatakan sebagai apa ya, kenyataannya bakal kita hadapin, belum tentu juga. Tapi mungkin kita juga harus jaga-jaga ya istilahnya ya. Ya sedia payung sebelum hujan. Karena di mana di Belanda itu kan sudah mengeluarkan kan himbauan atau selebaran ya. Selebaran panduan itu apa itu? Panduan hidup 7 hari tanpa ini. Ya, mitigasi lah lebih ke di Belanda udah melakukan hal itu. Jadi 7 hari hidup tanpa. Oh iya, gue nonton podcastnya Pon Rekun. Siapa? Dharma Pangrekun. Dharma Pon Rekun kan juga ngomong itu ngebahas itu ya. Ngebahas juga. Itu 2030 katanya. Ya, 2030. Itu yang gua khawatirin gitu kan. Sedangkan target timnas kita Piala Dunia juga 2030. Kejauhan. Enggak, justru enggak kejauhan. Ini kesempatan timnas kita untuk bisa memenangkan pertandingan, bro. Ya, semuanya pada collab. Saat semua negara peserta Piala Dunia mengundurkan diri, hanya kita yang bisa maju. Jadi kalau memang ada riset global ini tadi, kita juara Piala Dunia. Ini saatnya, bro. Kapan lagi, ya kan? Tapi kita nggak monet, boy. Maksudnya gimana monet? Waktunya kita monet, begitu. Jangan-jangan dia ini mokel ya? Bukan mokel sih, lebih ke AI. AI. Terus podcastnya itu ya Aiman dengan Deddy Kobuser juga ngebahas itu ya. Oh, bahas masalah AI ya. Oh ya, masalah AI artificial juga. intelligence. Ya. Tapi kan udah sampai segitu, bahkan ada yang bilang kan memang ada sumber juga bahwa setiap percakapan kita yang kita lakukan, apabila di depan kita, di sekitar kita itu ada handphone, itu direkam gitu. Gitu, baik suara atau apa masuk. Jadi di saat kita ngobrolin mobil nih, tahu-tahu di sosial media kita keluar tuh iklan mobil. Tahu dari mana kan dia? Kita ngomongin SPG, tahu nama SPG. Algoritmanya ya. Algoritma ngomongin Miyabi keluar. Tahu dari mana coba dia? Kalau nggak dia yang ngerekam kan? Oh Miyabi itu siapa sih?
Oh itu, dia itu kayak mie ayam. Iya, gitu. yang di lampu merah itu loh. Yang jual. Mie Abi itu mie-nya Abi. Iya. Gitu. Dia Ngomong dong. Kayak mie yang ayam, jelas. mie pangsit kayak gitu. Gitu. Ya begitu jadinya. Jadi apa yang kita bicarakan, handphone itu memang yang namanya smartphone kan. Algoritmanya ya. Algoritma langsung membaca gitu. Apa yang kita lakukan saat itu. Kita ini kayak apa ya? Bukan satu, memang udah ketergantungan teknologi ya. Ya. Kedua, akhirnya kita kayak disetir teknologi gitu. Ya. Ngerasa nggak sih gitu kan? Ya ketergantungan. Kalau Kalau sudah- ketergantungan kan apa-apa gitu ya. Apa-apa harus menggunakan kayak gadget segala macam. Kalau gue lebih kayaknya kayak next itu kita kayak udah disetir aja gitu loh sama teknologi gitu loh. Mau kemana-mana segala macem, lu harus seperti ini, lu harus seperti ini gitu, ya kan? Ya mau nggak mau lah perkembangan zaman ya, teknologi semakin canggih. Ya sudah, kita akhirnya terbawa lah, harus mengikuti. Kalau kita nggak ngikutin juga, Bingung juga nggak ya. bisa juga kita Iya. nanti. Gaptek jadi ya. Bukan hanya gaptek Apa ya, tuh? kita akan ketinggalan jauh. Misalkan, sorry nih, apa namanya, di sekolah pakai Zoom, ya kan, waktu Iya. COVID itu kan ya. Kalau kita tetap mengandalkan harus manual, ya anak kita nggak sekolah-sekolah nanti. Iya, benar. Kalau dia gaptek nggak ngikutin teknologi, yang ngikutin Zoom, nanti kita nggak dapat pelajaran. Iya. Salah satunya ya. Tapi paling tidak kita juga harus mengajarkan lah ya, mitigasi-mitigasi seandainya di kemudian hari hal-hal yang kita takutkan kayak tadi reset global itu terjadi, ya kan? Ya, yang selama ini kan mungkin kita terlena gitu kan, nggak pernah kita mengajarkan dalam keadaan genting atau dalam keadaan kekacauan seperti apa gitu, apa yang harus kita lakukan. Mungkin kalau yang kita saat ini bisa deh gitu kan, dengan berdasarkan pengalaman, gue susah nyari air terdekat, gue harus ngelakuin apa gitu kan, atau gue nggak kuat, nggak bisa nemuin makanan gitu kan, apa yang bisa gue makan gitu segala macem. Ya balik lagi, kalau semuanya nanti kita bakal, memang ini akan terjadi, ya bakal ada grand reset ini, semuanya tidak berfungsi, lumpuh total, ya dunia mengalami itu semua. Sandaran gue sih tetap berarti hadis Nabi itu benar terjadi. Oh, Ya. Semua akan kembali Menjadi seperti ya terulang. seperti yang dahulu, ya kan? ya. Semuanya Kembali lagi ke serba titik nol ya berarti. manual, ya kan? Di hadis Nabi itu kan kita diperintahkan untuk olahraga, ya sunnahnya ya, olahraganya itu adalah renang, Memanah. berpanah, dan berkuda. Ya, 1400 tahun yang lalu kan Nabi pernah bilang. Dan kenapa hadis itu masih ada korelasinya sampai dengan hari ini gitu loh. Ya itu tadi yang barusan kita bahas, kalau coba diambil benang merah atau connecting the dot, ya mungkin hadis ini nggak akan terbukti gitu ya. Tapi ini sandaran kita sebagai yang punya keyakinan umat Islam ya, umat Muslim ya. Gua kan Muslim. Jadi gue bersandarnya ya, nggak heran sih, karena kan sudah digambarkan, sudah diriwayatkan sama Nabi. Tapi kayaknya bagus juga deh. Mungkin ke depan kita juga akan buat konten nih, YouTube, podcast terkait itu tadi mitigasi deh gitu kan. Jadi kita kasih sedikit pengetahuan kalau seandainya keadaan darurat apa yang harus kita lakukan, tuh bagus juga tuh. Penting. Ya kan, informasi dari kita Bagus. Kalau Budi kan udah biasa tuh. kan darurat. Dia kan anak pramuka bro, cinta alam, udah biasa dia. Tidur di pohon juga biasa. Nggak masalah. Gitu. Budi ini sejenis koala atau gimana? Budi itu sejenis umbi-umbi. Umbi-umbi. Kalau ngeliat dari bentuknya gitu. Oke, intinya menghadapi isu tersebut, legitimasi itu perlu, betul. Tapi terlepas daripada itu, keimanan dan keteguhan hati kita juga akan diuji di situ. Oh iya. Makanya alangkah lebih bijak kalau seandainya kita semakin mendekatkan diri kepada
berserah diri. Berserah diri. Apapun yang menurut kita sulit, ketika itu dibuat mudah akan jadi mudah. Wah, luar Ya biasa. kan? Semudah apapun kalau mau Akhirnya- dipersulit bakal sulit. Akhirnya podcast kita kali ini ada isinya. Iya. Dan teman kita yang ini ada manfaatnya. Ada berarti ini teman kita lah ini. Akhirnya jadi teman juga. Ya, berhubung kameramen kita Budi sudah ngantuk. Kita udah akhiri dulu. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.